السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ محمد خليل هراس في شرحه لكتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والرسل جمع رسول، وقد تقدم أنه من أوحي أو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه. Adapun Rasul, kita masih menjelaskan ucapan Syekhul Islam yang menyatakan dengan kalimatnya wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ti ba'dal mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu ucapan Syekhul Islam. Maka diterangkan satu persatu oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Sudah diterangkan malaikat-malaikat dan kitab-kitab. Yang ketiga, ar-rusulu. Ar-rusul bentuk jamak dari rasul. Berarti kita terjemahkan para rasul. Dan sudah lewat pembahasannya, walhamdulillah, bahwa rasul adalah siapa yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini sepertinya kecenderungan beliau kepada ucapan jumhur. Kebanyakan para ulama membedakan rasul dengan nabi adalah dengan kalimat umira bitablighihi dan walam yu'mar bitablighihi. Rasul dan nabi sama-sama uhiya, sama-sama diberi wahyu. Adapun nabi, adapun rasul dibedakan dengan nabi lam yu'mar bitablighihi. Sedangkan rasul yu'mar bitablighihi. Baik, banyak para ulama yang berpendapat seperti itu. Tetapi wallahu taala a'lam, pendapat para ulama yang saya cenderung kepadanya bukan masalah disuruh menyampaikan atau tidak disuruh menyampaikan. Karena sudah otomatis setiap rasul ataupun nabi tugasnya adalah menyampaikan, tabligh. Nabi dari kata naba'a, memberitakan. Berarti menyampaikan enggak? Menyampaikan. Rasul maknanya dari kata ursila, diutus. Juga sama. Pasti menyampaikan karena diutus. Nabi menghabarkan. Sehingga di sana ada perbedaan lain antara nabi dengan rasul. Yaitu nabi mendapatkan wahyu bisyar'i nabi atau bisyar'i rasul qablahu.
Kalau Nabi mendapatkan wahyu. Tetapi syariat yang diajarkannya adalah syariat Rasul yang sebelumnya. Sama. Seperti Nabi Harun. Dia Nabi. Dia mengajarkan syariat. Tapi syariat Nabi Musa. Dia tidak mendapatkan syariat tersendiri. Seperti Nabi Ismail. Nabi Ishak melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam. Mengajarkan agamanya Ibrahim alaihissalam. Tetapi kalau Rasul uhiya ilaihi bisyar'in jadidin. Syariat yang baru yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Syariat yang baru yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Maka syariat sebelumnya termansuhkan dengan Rasul. Barakallahu fiikum. Pernah disampaikan ketika kita membahas perbedaan Nabi dengan Rasul. Walhamdulillah. Wa alaina an nu'mina tafsilan biman sammallahu fi kitabih minhum. Dan kita disuruh untuk mengimani para rasul tadi dengan rinci, yaitu rasul-rasul yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya. Ada berapa rasul-rasul yang disebutkan nama-namanya? Disebutkan di sana dalam Al-Quran 25 nama. Wahum khamsah wa ishruna. Ada 25. Dzakaruhumus syairu fi qawlihi. Dikumpulkan 25 nabi ini. Dikumpulkan dalam bentuk syair oleh seorang penyair. Fi tilka hujjatuna minhum tsamaniyatun min ba'di 'ashrin wa yabqa sab'atun wa hum Idris, Hud, Shu'aib, Salih wa kadza dzul kifli Adam bil mukhtar qad khutimu. Sudah pernah dibahas. Kalau dibedakan Rasul dan Nabi ya seperti ini. Ada dua pendapat para ulama. Tetapi seringkali Rasul bermakna Nabi, Nabi bermakna Rasul, tidak dibedakan. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Rasul apa Nabi? Rasul kan? Tapi sering disebut Nabi. Haddatsana an Ibn Abbas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi bermakna Rasul. Rasul bermakna Nabi. Tidak dibedakan. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan Nabi dan Rasul 25 nama. Kata penyair, fitil kahujjatuna, pada ayat tilka hujjatuna ada 8 setelah 10. Maka tersisa 7. Siapa 7 itu? Idris dan Hud dan Shu'aib, Saleh, Dzulkifli, Adam. Bil Mukhtar qad khutimu. Dan kemudian terakhir bil Mukhtar. Siapa Mukhtar? Nabi Muhammad SAW. Qad khutimu. Maka mereka pun ditutup dengan Al-Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan tilka hujjatuna? Ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Ada di footnote-nya, kalian lihat. Kita baca. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Narfa'u darajatin man nasha'. Inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub. 3. Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina. 4. Wa Nuhan hadaina min qabl
wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Berapa? 10. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria 11. Wa Yahya 12. Wa Isa wa Ilyas berapa? 14. Kullun minas salihin. Wa Ismail wal Yas'a wa Yunus wa Luta. Ismail, Yasa', Yunus, Luta. Berapa? 18. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan masing-masingnya kami utamakan di atas seluruh alam. Orang-orang istimewa yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata penyair, fi tilka hujjatuna ay fi ayah di surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Di dalam ayat-ayat tersebut ada 8 setelah 10. 8 setelah 10, 18. Kurang berapa kalau 25? 18. Dari 25. 25 dikurangi 18 berapa? 7. Berarti kurang 7. Wa sab'atun, sedangkan yang 7-nya hum Idrisu, Hudun, Syu'aibun, Salihun, wa kadadul kifli. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Adam 6. 7-nya bil mukhtari qad khutimu. Dengan al-mukhtar Rasulullah SAW menutup mereka menjadi pas 25. Apa maknanya dengan rinci? Mengimani dengan rinci, barakallahu fikum, mengimani semua berita-berita dari Allah dan Rasulnya tentang mereka. Mereka adalah para anbiya, kita imani. Mereka mendapatkan wahyu, kita imani. Mereka berdakwah pada kaumnya, begini-begini kisahnya dalam Al-Quran, kita imani. Mereka ini mendapatkan mukjizat, yang ini bisa melemparkan tongkatnya menjadi ular, yang ini bisa membuat burung dari tanah liat kemudian dihidupkan, yang ini memiliki mukjizat ini dan itu, mukjizat-mukjizatnya kita beriman juga. Semuanya yang dikisahkan di dalam Al-Quran kita imani. Itu makna mengimani dengan rinci. Jangan dengan namanya saja. Karena Allah kisahkan dalam Al-Quran untuk dipercaya. Allah kisahkan dalam Al-Quran untuk kalian ambil ibrah, ambil pelajaran dari sejarah mereka. Maka kita imani nama-namanya. Kita imani bahwa mereka mendapatkan wahyu. Kita imani mereka mendapatkan kitab-kitab atau sebagian mereka mendapatkan kitab-kitab. Kita imani bahwa mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan. Dan kita imani mereka mendapatkan mukjizat-mukjizat ini dan itu. Semua yang dikisahkan di dalam Al-Quran wa Sunnah. Aminu bih. Amanna bihi. Kita percaya, kita beriman. Bukan rinci bermakna kita pelajari Tauratnya, kita pelajari Injilnya, kita pelajari. Tidak. Mengapa? Karena dengan turunnya Al-Quran, hukum-hukum syariat sebelumnya terbatalkan. Maka rinci yang dimaksud adalah beriman dengan nama-namanya, dengan kisah-kisahnya, dengan kitab-kitab yang turun pada mereka, dengan mujizat-mujizatnya, dengan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa amma man ada haula'i minar rusul wal anbiya fanu'min bihim ijmalan. Adapun yang selain 25 ini, dari para rasul, para anbiya, kita beriman secara global. Kami beriman bahwa ada rasul-rasul lain yang tidak disebut dalam Al-Quran. Kok tahu? Ya harus tahu namanya dong. Namanya nggak disebut. Tapi yakin ada. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan minhum man qasasnahu 'alaik
Di antara mereka ada yang kami kisahkan, wa minhum man lam naqsushum alaik. Dan di antara mereka ada yang kami tidak kisahkan kepada kalian. Berarti ada nabi-nabi yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Ketika para sahabat berhasil menduduki atau masuk ke negeri Syam, mereka mendapatkan sebuah jenazah atau sosok jenazah di gereja mereka. Umurnya sudah sekian ratus tahun. Tidak ada yang berubah kecuali rambut fi qafahu, rambut di bagian tengkuknya, karena tidur terus agak rontok di belakangnya. Adapun yang lainnya tidak. Ditanya, siapa ini? Ini adalah orang yang kita dulu sampai sekarang kalau ingin mendapatkan hujan, kita akan keluarkan orang ini dengan kasurnya, kemudian berdoa. Melalui perantaraannya dikabulkan. Ya, jahiliyah, belum dapat dakwah Islam, belum mengerti Islam. Sampai kemudian para sahabat tadi saling berbisik sesama mereka. Kok bisa? Sekian ratus tahun tidak berubah sama sekali. Dijawab oleh sahabat yang lainnya, inna jasadal anbiya la yabla. Sesungguhnya jasad para nabi gak akan hancur. Jangan-jangan ini jasad nabi. Namanya Daniel. Namanya dipanggil oleh mereka dengan Daniel. Sehingga ada yang berkata, ada nabi juga yang ke-26, Nabi Daniel. Barakallahu fikum, tidak disebut di dalam Al-Quran, tidak disebut di dalam riwayat kecuali kejadian ini, dan kemudian itu pun para sahabat menduga bisa jadi karena jasad Nabi tidak akan rusak. Artinya mereka menduga kalau ini juga Nabi. Menunjukkan bahwa mereka meyakini ada nabi-nabi lain yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran. Ada nabi-nabi lain yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Maka kita beriman kepadanya secara global. Ada para nabi-nabi yang Allah utus yang kita tidak tahu namanya, yang tidak disebutkan kisahnya. Ala makna, dengan makna al-i'tiqad binibuwatihim. Cukup meyakini kenabian mereka, para nabi-nabi tersebut, warisalatihim, dan risalah mereka, ajaran mereka. Duna an natakallaf anfusana al-bahas an iddatihim, tanpa kita memaksa-maksakan diri untuk mencari-cari bagaimana kisahnya, bagaimana nama-namanya, bagaimana mujizatnya, enggak perlu, tidak disuruh untuk merincikan. Fa inna dzalika mimma khassallahu bi'ilmih. Karena nabi-nabi tersebut tidak dikisahkan oleh Allah, dan tentunya yang tahu hanya Allah. Kalau Allah nggak kasih tahu kita, ya kita nggak tahu. Nggak mungkin kita bisa mereka-reka, bisa menebak-nebak, atau kita bisa mencari-cari dari sanad yang tidak jelas. Maka cukup mengimani secara global. Ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah, ada rasul-rasul yang diutus oleh Allah, yang kita tidak tahu rinciannya. Allah lah yang maha tahu. Allah Ta'ala, dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik, dan rasul-rasul yang kami kisahkan atasmu min qablu, dari sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan ada rasul-rasul yang kami tidak kisahkan kepadamu. Surat An-Nisa ayat 164. Wa yajib al-imanu bi'annahum ballaghu jami'a ma ursilu. Kita beriman bahwa mereka semua ballaghu, menyampaikan, tidak ada yang khianat, tidak ada yang menyembunyikan ilmu, semuanya ballaghu, semuanya uhiya,
semuanya atau sebagiannya unzila ila ba'dihim al-kutub, diturunkan kepada sebagian mereka kitab-kitab. Maka sifat-sifat para anbiya tadi kita iman bahwa mereka jujur, terpercaya, amanah, menyampaikan risalah dan seterusnya. Yajibul iman bi annahum ballaghu jami'a ma ursilu bih ala ma amarahumullahu azza wa jalla. Wajib mengimani bahwa mereka telah menyampaikan seluruh risalah yang Allah turunkan kepadanya sesuai dengan perintah Allah azza wa jalla. Wa bayyanu bayanan la yasa' ahadan mimman ursilu ilaihi jahluhu. Dan mereka semua para nabi memiliki sifat sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Enggak ada nabi yang menjelaskan sekedarnya saja, paham enggak paham tinggal, enggak ada. Semuanya bayyanuhu bayanan, menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Yang la yasa' ahadan mimman ursilu ilaihi jahluhu, yang tidak mungkin seorang pun dari kaumnya tidak paham. Menerima dengan paham, menolak dengan paham. Wa annahum ma'sumuna minal kadhibi wal khiyanah. Sifat umum seluruh para nabi yang harus kita imani bahwa mereka semua ma'sumun, terjaga dari kesalahan, dilindungi dari kesalahan. Wa minal kadhibi, dilindungi dari kedustaan, tidak mungkin berdusta. Wal khiyanah, tidak mungkin khianat. Wal kitman, tidak mungkin menyembunyikan ilmu. Kitman, menyembunyikan ilmu. Wal baladah, tidak mungkin pula nabi-nabi itu bodoh. Pasti orang-orang cerdas, orang-orang yang jenius. Ini yang sering diajarkan di masyarakat bahwa sifat-sifat nabi adalah siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Siddiq jujur, tidak akan dusta. Amanah, menjalankan semua yang Allah perintahkan, tidak berkhianat. Kemudian fatonah. Fatonah itu kecerdasan, tidak mungkin baladah. Di sini disebutkan baladah. Tidak mungkin bodoh, pasti cerdas. Barakallahu fiikum. Yang keempat, tabligh, menyampaikan. Wa anna afdalahum ulul azmi, dan juga kita imani bahwa yang paling afdal dari mereka, para anbiya, para rasul, yang paling afdalnya adalah ulul azm. Ulul azm, golongan para pemilik tekad-tekad yang kuat. Azm, tekad kuat. Siapa mereka? Ulul azmi. Nabi Muhammad SAW, wa Nabi Ibrahim, wa Musa, wa Isa, wa Nuh alaihimus salatu wassalam. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Ini ulul azmi. Liannahum dzukiru ma'an fi qawlihi ta'ala. Karena mereka ini disebut bersamaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayatnya surat Al-Ahzab. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para anbiya, dari para nabi, wa minka, dari kamu wahai Rasul alaihi salatu wassalam, wa min Nuh, dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, Nabi Musa, wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa bin Maryam. Setelah itu
Setelah disebutkan wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika aku ambil perjanjian dari para nabi, khususnya 5 nabi ini. Ternyata ayat yang lain dalam surat Syura ayat 13 Allah berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Disyariatkan untuk kalian dari agama ini semua yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan juga yang kami wasiatkan kepada engkau. Siapa? Nabi Muhammad SAW. 2. Wa ma wassayna bihi, dan apa yang kami wahyukan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa. Apa itu? An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kalian menegakkan agama dan jangan bercerai-berai. Demikian barakallahu fikum pembahasan tentang iman kepada para rasul. Mudah-mudahan jelas. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.